Kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu ada istilah anime mimpi basah? Nah, istilah ini tuh sering dikeluarkan untuk meledek anime yang ceritanya itu mimpi basah banget. Atau ya yang isinya itu cuma hal-hal fantasi guna memberikan harapan fantasi pada penonton. Seperti ada anime tentang seorang cowok yang gagal bermasyarakat, lalu dia itu tiba-tiba dipanggil ke isekai, lalu dia jadi overpower. Dia juga jadi pahlawan di sana. Terus sebagai hadiah karena dia jadi pahlawan, MC ini tuh dapat harem dan juga prestis kebangsawanan. Dan ditambah dia ini bisa ngalahin dewa cuma bermodal skill kepeleset. Nah, beberapa orang benci dengan anime seperti ini karena isinya cuma mimpi basah yang dibuat sama autor guna memberikan harapan pada autor sendiri atau pada orang-orang yang gagal bermasyarakat. Tapi ya pasti ada aja orang yang suka sama anime seperti ini. Karena memang sifat manusia itu pasti suka dengan harapan. Walau harapan itu cuma fantasi belaka alias tidak mungkin terjadi. Nah, anime mimpi basah kayak gini itu identik dengan beberapa genre, yaitu harem dan juga ecchi. Nah, kenapa sih bisa identik sama ecchi dan juga harem? Ya karena anime mimpi basah itu ya pasti ada ecchi dan juga haremnya. Dan pasti banyak orang yang suka dengan genre ecchi dan harem. Ecchi kan adalah genre pemersatu bangsa. Lalu harem adalah harapan penonton. Banyak sekali orang yang ingin punya harem. Bahkan ya di sejarah manusia, budaya harem itu sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Nah, anime mimpi basah itu bagi aku makin mencoreng genre ecchi dan juga harem. Memang sejak awal genre ecchi dan harem itu udah buruk citranya di depan banyak penonton. Tapi sejak ada anime mimpi basah, makin tercoreng lagi. Ini tuh membuat jika ada anime ecchi dan harem suka langsung dicap sebagai anime mimpi basah. Yang padahal nggak semua anime ecchi dan harem itulah anime mimpi basah. Nggak semuanya. Nah, bagi aku yang membuat anime mimpi basah itu dibenci bukan karena genre ecchi atau harem, tapi karena ceritanya yang tidak ada isinya dan tidak ada perjuangannya. Mari kita lihat sesepuh anime mimpi basah, yaitu Isekai Smartphone. Inti cerita dari Isekai Smartphone itu kan adalah tentang cowok atau MC yang dipanggil ke Isekai. Terus MC ini tuh dikasih kekuatan overpower. Lalu MC berperilaku sebagai pahlawan. Lalu si MC ini tuh berhasil dapat harem. Dan juga si MC itu bisa ngalahin dewa lokal dengan modal skill kepleset yang diulang-ulang. Bayangin, ada dewa yang harusnya jadi entitas yang kuat malah dipermalukan sama MC dengan skill yang sangat konyol. Nah, menurut kalian apakah cerita seperti ini tuh ada isinya? Ya pasti nggak ada kan, karena nggak ada perjuangannya. Anime fantasi atau action tanpa perjuangan itu adalah anime yang sangat buruk. Karena inti dari genre action dan fantasi adalah perjuangan. Nah, inilah yang jadi masalah anime mimpi basah. Nggak ada perjuangannya. Nah, sekarang kita coba lihat anime-anime ecchi harem yang rilis sebelum anime mimpi basah menyerang. Kita bisa ambil anime High School DxD, Rakudeki no Calvary, dan juga Gakusen Toshi Asteris. Nah, tiga anime ini tuh punya genre ecchi dan harem. Tapi ketiga anime ini tidak dicap sebagai anime mimpi basah karena ya ada perjuangan di dalamnya. Dalam DxD, Issei itu harus berjuang mati-matian untuk menjadi kuat dan punya harem. Dia bahkan harus berada di ambang kematian guna menyelamatkan haremnya. Lalu Rakudeki no Calvary itu intinya udah jelas tentang perjuangan. Karena si MC yaitu Iki adalah anak yang dianggap sebelah mata sama keluarganya. Dia itu diisolasi sama keluarganya, bahkan di sekolahnya dia itu dibully karena jadi yang terlemah. Yang saking lemahnya dia itu bahkan gak naik kelas. Nah, untuk dapat haremnya, Iki itu harus berjuang mati-matian, bahkan dia harus bertarung melawan keluarganya. Terakhir, ada Gakusen Toshi Asteris. Sejak episode pertama, Ayato si MC itu punya tujuan untuk mencari kakaknya yang hilang. Nah, guna dapat informasi kakaknya yang hilang, Ayato itu harus jadi yang terkuat. Nah, cara Ayato jadi yang terkuat ya dengan berjuang. Dan dia itu harus bisa berteman dengan orang yang sama-sama kuat. Yang nantinya teman-teman Ayato itu akan jadi harem dari Ayato. Dimana haremnya itu jatuh cinta kepada Ayato karena mereka berjuang bersama Ayato. Terlebih karakter Ayato itu di-nerf habis-habisan. Dimana dia itu hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya selama beberapa menit. Nah, tiga anime yang tadi saya sebutkan ada perjuangannya. Hal itulah yang membuat mereka itu tidak dicap sebagai anime mimpi basah. Karena MC-nya
dalam mendapatkan hadiah berupa harem, mereka itu perlu berjuang terlebih dahulu. Sementara isekai smartphone kan tidak sama sekali, tidak ada perjuangannya. Si MC itu dapat harem tanpa perjuangan. Si MC aja ngalahin dewa itu cuma modal skill yang konyol banget. Jadi dari caranya aja udah kelihatan nggak ada perjuangannya. Jadi inti permasalahan anime Mimpi Basah yang orang-orang benci bukan karena genre ecchi dan harem, tapi karena tidak ada perjuangan di dalamnya. Apa sih serunya anime fantasi atau action tanpa perjuangan? Bagi aku ya nggak ada serunya. Nah jadi gimana nih menurut kalian tentang anime Mimpi Basah? Apakah kalian setuju kalau masalah kenapa anime Mimpi Basah itu dibenci adalah karena nggak ada perjuangannya? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.